tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi setiap kami, selalu setia dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya kesetiaan Tuhan akan selalu menjadi bagian dalam hidup kami sepanjang hidup kami. Artinya di sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, keturunan kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya, di saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Ajar kami, bentuk kami, didik kami Tuhan, arahkan kami sehingga benar-benar benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakkan tubuh-Mu si balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan, menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu minimal 5 orang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Merdeka. Wes, mantap, luar biasa. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat dan setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita akan baca sama-sama. Roma 8. Paket. Paket. Ya. Ada paket, Pak. Oh, masuk, Mas. Buat Pak Pendeta Marcel. Oh iya, masuk, Mas. Silakan, Mas. Ya, Pak. Nih saya antar paketnya, Pak. Dari sebelah sana, Mas. Ayo, Mas. Durasi, Mas. Cepat, Mas. Lari, Mas. Iya. Ini nih. Lagi khotbah datang paket, saudara. Ayo, Mas. Iya. Buat siapa, Mas? Buat Pak Pendeta Marcel, Pak. Oh, iya. Saya lagi khotbah loh, Mas. Iya, Pak. Silakan diterima paketnya, Iya, Pak. makasih, Mas. Makasih. Pak, izin kita foto dulu paketnya, Oh, Pak. iya, paket ya. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. Oh, 1, 2, 3. Oke. Pak, izin boleh selfie sekali? Oh, selfie bareng jemaat ya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Makasih, Mas. Kasih, Pak. Memberkati. Memberkati, iya. Cocok jadi tukang paket ya. Haleluya. Iya. Ada yang penasaran, Pak Pendeta apa itu? Nanti kita akan bahas. Saudara akan ketemu nih pendeta lain. Saya doang gak ada kerjaan ini, saudara. Haleluya. Kita buka dulu Alkitab kita, saudara. Roma 8 ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa?
rencana Allah. Pak Pendeta, apa yang dibawa oleh tukang paket tadi? Saya mau bilang saudara, yang dibawa oleh kurir tadi adalah, sama-sama bilang sama saya, masalah. Amin. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja, betul? Saya mau bilang saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, saudara orang yang hidup dalam Tuhan atau tidak, saya mau bilang saudara, yang namanya masalah bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara begini saudara, kita memang gak akan pernah bisa hidup tanpa masalah. Masalah bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, ada banyak orang, mereka cuma tahu bicara tentang mereka menerima masalah. Setiap orang punya masalah. Tadi pagi saya datang saudara di sesi pertama, belum mulai khotbah, sudah ada banyak jemaat Tuhan menanti saya di sesi yang pertama di depan gereja. Untuk apa? Untuk minta doa. Kenapa? Karena semuanya punya kesamaan, yaitu apa? Sementara diperhadapkan pada masalah. Ada yang bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya karena saya di pekerjaan saya mau disingkirkan Pak Pendeta. Ada yang bilang, Pak Pendeta dalam bisnis saya sementara ngalamin keadaan yang sulit. Ada satu keluarga 4 orang datang sama saya tanya apa doanya, apa masalahnya. Mereka bahkan gak bisa berkata-kata. Yang mereka lakukan hanya menangis. Dan saya tahu masalah yang sementara mereka pikul, yang sementara mereka hadapi adalah masalah yang berat. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja. Tetapi saya mau ajak saudara untuk memahami begini saudara, bicara tentang masalah, ada banyak orang cuma tahu bahwa dia menerima masalah dalam hidupnya. Tetapi akhirnya begini saudara, dia cuma tahu dia terima masalah, dia nggak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Makanya ketika dia dalam memikul masalah, dia akhirnya tersiksa, dia akhirnya merasa menderita, dan akhirnya ada banyak orang yang akhirnya menyerah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa, Pak Pendeta, saya nggak kuat menghadapi masalah. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan izinkan masalah, semuanya untuk kebaikan. Katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, jangan hanya sampai kita tahu bahwa kita punya masalah, bahwa kita menerima masalah. Tapi saya mau bilang saudara, kita harus tahu apa yang ada di dalam masalah itu. Katakan amin. Kenapa? Karena begini saudara, perhatikan baik kalimat saya. Pengetahuan kita akan apa yang ada di dalamnya akan menentukan perasaan kita ketika kita memikul masalah ini, dan akan menentukan kemampuan kita dalam membawa masalah ini. Sekali lagi, sama-sama bilang sama saya, pengetahuan kita menentukan perasaan, menentukan kemampuan. Amin. Misalnya begini, saudara disuruh sama orang untuk jalan-jalan di mall, bawa nih kotak ini, misalnya beratnya 20 kilo saudara, disuruh bawa ini berat 20 kilo. Saudara bawa keliling mall. Pertanyaan saya, berat nggak? Capek nggak? Melelahkan nggak? Rasanya pengen buang nggak? Iya kan? Saudara jalan bawa berbeban 20 kilo keliling mall. Oh Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan, tersiksa betul ya. Keliling mall, naik turun tangga, harus bawa beban 20 kilo saudara. Saya percaya ada banyak orang rasanya pengen gua buang ini barang saudara. Tapi bagaimana kalau sama-sama 20 kilo, beratnya nggak berubah, tetap sama kotaknya, tetapi di dalamnya saudara tahu isinya uang segepok cepean semua, full, seberat 20 kilo. Langsung wow, sabar. Langsung mata duitan. Lihat kan, langsung berubah kan? Kenapa? Karena kita tahu apa yang ada di dalamnya. Yang tadinya kita rasa udah berat banget, ketika kita tahu isinya uang segepok semuanya. Kira-kira 2M lah kalau misalnya 20 kilo katanya saudara. Saya tanya sama orang bank, katanya itu 2M. Yang tadinya langsung jadi sukacita nggak bawanya? Jadi kuat gak bawanya? Kalau saudara bilang begini, saudara bawa kotak ini isi 2M sampai di Bekasi Barat, maka uang ini akan jadi milik Anda. Saudara bawa nggak? Kalau saya ditanya begitu, jangankan sampai Bekasi Barat, sampai Bandung saya bawain saudara. 2M saudara. Lihat kan, ketika kita tahu apa isinya, kita jadi punya perasaan yang berbeda, dan kemampuan kita jadi berbeda, betul ya? Saya mau bilang saudara, dalam masalah juga sama. Makanya ada orang yang bisa tetap sukacita di tengah masalah,
bisa tetap kuat memikul masalah karena dia tahu apa yang ada di dalamnya, saudara. Sama seperti Paulus bicara tentang duri dalam dagingnya, dia mampu untuk pikul dengan sukacita karena dia tahu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya hari saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita bahas apa tujuan baik Tuhan di balik masalah. Sama-sama kita lihat judul khotbah kita hari ini, saudara, adalah bicara tentang tujuan Tuhan di balik masalah. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan di balik masalah. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita tahu apa tujuan Tuhan di balik masalah, supaya kita memikulnya dengan sukacita, supaya kita punya kekuatan untuk memikulnya, sampai akhirnya setiap kebaikan yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa kebaikan Tuhan di balik masalah? Yang pertama, kita unboxing dulu, saudara. Ya dong, totalitas. Apa tujuan Tuhan di balik masalah? Yang pertama adalah sama-sama bilang sama saya, membentuk karakter. Sama-sama bilang sama saya, untuk membentuk karakter. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara, yaitu di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Sama-sama kita baca Roma 5 ayat 3 sampai 4. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Dan kita malah apa? Dalam kesusahan kita, karena kita tahu bahwa apa? Dan menghasilkan, dan tahan uji menghasilkan apa? Pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, kesusahan. Sama-sama bilang sama saya, masalah. Kata masalah di sini, saudara, kata kesusahan di sini, saudara, bahasa aslinya adalah klipsis. Artinya ketika kita menerima, awalnya kita merasa tersiksa, saudara, tapi di balik semua itu, ketika Tuhan izinkan masalah, hasilnya adalah apa? Menghasilkan ketekunan. Sama-sama bilang sama saya, ketekunan. Sama-sama bilang sama saya, tahan uji. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan. Amin. Saya mau bilang, saudara, apa tujuan Tuhan di balik masalah? Karena Tuhan mau membentuk karakter kita, katakan amin. Kenapa? Karena begini, saudara, karakterlah yang akan menentukan kita siap atau tidak, kita mampu atau tidak untuk menerima berkat Tuhan yang besar, saudara. Karena begini, saudara, boleh munculkan urutannya. Ketika bicara tentang masalah, masalah akan menentukan respon, respon akan menentukan karakter kita. Sekali lagi, masalah akan menentukan respon, respon akan menentukan karakter kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, tapi saya melihat ada orang yang ketika dalam masalah dia nggak merespon. Saya mau bilang, saudara, tidak merespon juga adalah bagian dari respon, betul ya? Tidak merespon juga adalah bagian dari respon. Dan itu juga bisa menentukan karakter. Makanya begini, saudara, Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Untuk apa? Untuk jadi karakter yang kuat, katakan amin. Karena siklusnya begini, saudara, siklusnya begini. Bicara tentang masalah, tantangan. Kalau saudara pernah baca buku-buku motivasi, saudara akan menemukan ini, saudara. Hard times create strong people. Jadi ketika bicara tentang masalah, tantangan, persoalan kehidupan yang datang dalam hidup kita, ketika kita responi dengan benar, akan membentuk saudara dan saya jadi pribadi yang kuat. Kemudian strong people create good times. Makanya ada banyak orang-orang kuat, orang-orang hebat, seperti yang kita bahas 2 minggu lalu. Suami-suami yang hebat bisa menghasilkan kenyamanan untuk istri dan anak-anaknya. Betul ya? Nah, makanya hard times create strong people create good times. Tetapi sayangnya siklus yang ketiga adalah good times create with weak people, saudara. Bicara tentang masa-masa yang indah, masa-masa yang mudah, zona nyaman, itu meng-create weak people, orang-orang lemah. Makanya karena Tuhan gak mau kita jadi orang lemah. Ini ada surveinya, bicara tentang di belahan dunia, ada banyak survei dilakukan. Yang pertama perintis, yang kedua melanjutkan, tetapi generasi ketiga banyak yang menghancurkan, saudara. Kenapa? Karena generasi ketiga tidak pernah melihat perjuangan masa sukar dari generasi yang pertama, saudara. Makanya balik lagi kepada siklusnya. Generasi pertama membangun, kedua melanjutkan, ketiga menghancurkan, saudara. Makanya karena Tuhan gak mau itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, makanya ketika dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan masalah supaya kita sampai pada karakter yang kuat. Sama-sama bilang sama saya, karakter yang kuat. Amin. Dan Tuhan gak mau kita sampai pada weak people tadi,
Tuhan bisa izinkan masalah demi masalah supaya urutannya tidak ke weak people, tetapi ketika kita menjadi pribadi yang kuat, karakter kita kuat, kita akan sampai pada tujuan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hari ini Tuhan lagi izinkan masalah tantangan datang dalam kehidupan saudara, semakin beban berat masalah itu datang dalam hidupmu Tuhan izinkan, semakin Tuhan membentuk dirimu jadi semakin kuat. Katakan amin. Bilang sama kanan kirimu, bersukacitalah, bersyukurlah, karena masalah akan membentuk karakter kita jadi kuat untuk siap terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, gereja ini dibentuk oleh tantangan demi tantangan yang Tuhan sudah izinkan saudara. Gereja ini ada sampai hari ini karena Tuhan izinkan masalah demi masalah ada dalam gereja ini. Tapi semua itu membentuk gereja yang jadi kuat. Makanya kita percaya Tuhan sudah menyertai sampai hari ini 34 tahun. Tuhan akan selalu menyertai sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk jadi gereja yang kuat. Gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan Tuhan dibalik yang namanya mengizinkan masalah dalam kehidupan setiap kita saudara? Tapi sebelum ke sana sedikit saya mau ajak saudara untuk memahami apa yang Tuhan taruh di hati saya. Karena karakter itu penting. Sama-sama bilang sama saya, karakter itu penting. Kita lihat dulu saudara ayat yang ke-28. Dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa apa? Dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ada banyak orang hanya sampai pada ayat ini saudara. Kebaikan saja. Mereka nggak tahu. Sebenarnya kunci dari ayat 28 ada di ayat yang ke-29. Yaitu apa? Boleh munculkan. Sebab dari semula mereka juga apa? Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi inilah yang menjadi tujuan Tuhan. Yaitu apa? Pembentukan karakter. Makanya bahasa aslinya kata gambaran adalah icon. Adalah bicara tentang God's image. Artinya apa? Orang melihat Tuhan melalui karakter hidup kita saudara. Bilang sama kanan kirimu, karakter itu penting. Tuhan mau kita punya karakter yang kuat untuk siap menerima berkat Tuhan yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan masalah yang kedua? Adalah untuk mendekatkan. Salah. Ini dulu. Udah bawa susah-susah. Udah bawa kurir dari Tangerang. Biasa aja. Cuman gara-gara kado saya jantungan ini. Sama-sama bilang sama saya mendekatkan dengan Tuhan. Sama-sama kita lihat Alkitab kita saudara. Beberapa ayat. Ibarat 4 ayat 16 dulu kita baca sama-sama. 3 ya. Sebab menghampiri apa? Supaya dan untuk apa? Sama-sama bilang sama saya menghampiri Tuhan. Mendekat dengan Tuhan, menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan. Kita lihat Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat yang ke-28 dikatakan apa? 3 ya. Tetapi dekat pada aku menaruh apa? Sama-sama bilang sama saya dekat dengan Allah. Sama-sama bilang sama saya ada perlindungan. Selanjutnya Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dikatakan apa? Hanya aku daripadanya lah, hanya dialah dan keselamatanku. Kota aku tidak akan apa? Sama-sama bilang sama saya dekat Allah. Ada ketenangan, ada keselamatan, ada kekuatan. Saya mau bilang saudara, dari ayat-ayat di atas saudara kita bisa melihat bahwa apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan ada begitu banyak hal luar biasa yang Tuhan izinkan menjadi bagian kita. Katakan amin. Makanya Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Makanya karena Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan izinkan masalah. Karena ada banyak orang kalau nggak ada masalah jauh dari Tuhan. Sekali lagi, ada banyak orang kalau nggak ada masalah jauh dari Tuhan. Nanti ada masalah baru melekat, nemplok sama Tuhan saudara. Pernah lihat orang macam begitu? Yang kalau lagi dalam masalah, kalau lagi dalam masalah memang oh Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Tuhan. Pujian penyembahan luar biasa. Odoh, kalau ke gereja semangatnya luar biasa. Gereja 5 sesi, dia 8 sesi di gereja saudara. Betul, sampai pengerja udah bilang, bu pulang bu, pulang bu. Dia bilang gak mau. Lebih baik
satu di pelata. Tapi masalahnya Bu, gereja mau tutup, ibu pulang aja. Daripada 1000 di tempat lain. Malaikat sampai tapi ketika bebas dari masalah, tantangan, persoalan kehidupan, Tuhan kasih pemulihan. Suami ajak, yuk mak kita ke gereja. Aduh Pak, mama mau shopping. Soalnya uang di kardus yang kemarin belum habis. Ya udah, kan ada gereja sore atau malam. Malamnya mama mau manicure, pedicure, and lulur. Jangan ketawa Bu, bertobat Bu. Sama suami-suami, bapak-bapak juga ada yang kayak gitu. Ketika lagi dalam masalah, persoalan, tantangan kehidupan, kalau doa, oh Tuhan, dia gandeng tangan istrinya. Haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Istrinya sampai, oh Tuhan, Pak, selamanya udah mah. Oh yes. Ketika altar call selesai ibadah, yo mah kita harus maju mah. Kita terima minyak urapan mah. Kita butuh mujizat pemulihan. Udah maju sampai depan langsung, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta, ya tambah, oke. Pulang kolesterol dia. Tapi ketika sudah Tuhan kasih mujizat, pemulihan, berkat, istri bilang, ayo Pak kita ke gereja. Aduh, Papa pagi ini mau ada main golf. Ya udah gereja sore, Papa mau mancing. Saya mau bilang ya, makanya seringkali Tuhan izinkan masalah supaya apa? Kita mendekat sama Tuhan, saudara. Saya ngerti kok, karena saya pun ada di posisi itu. Saya pernah, saudara, saya menyadari begini. Ketika saya dalam masalah, itu saudara, jam doa saat teduhnya luar biasa. Itu bisa nangis berjam-jam sampai air mata campur ingus jadi satu, saudara. Oh, haleluya. Tapi ada saat dimana ketika semua baik-baik saja, saya sampai bilang, Tuhan, aduh Tuhan, kok jam doa aku berkurang ya? Kok saat teduh aku berkurang ya? Saya sadar, oh iya. Karena lagi dalam keadaan yang nyaman. Makanya saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan masalah untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Bilang sama kanan kirimu, di balik masalah Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Karena dalam Tuhan ada berkat pemulihan, mujizat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang namanya tujuan Tuhan di balik masalah yang Tuhan izinkan? Yang ketiga adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya, oh ya, lupa. Tolong bagian ini edit dulu ya. Haleluya. Lagi. Jadi dalam benar, apakah yang menjadi tujuan Tuhan? Ini dia. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Kita lihat ayat kita saudara, yaitu di dalam, edit ya, Yohanes 9 ayat 3. Yohanes 9 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 3, ya, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga apa? Tetapi karena pekerjaan Allah harus apa? Ini kisah di mana saudara, pada saat itu murid-murid melihat ada orang yang berkebutuhan khusus, saudara. Pada saat itu disebutnya lumpuh, saudara, dalam keadaan yang sangat menyedihkan, saudara. Dan ada pemahaman pada saat itu, ada orang-orang dalam kondisi itu disebabkan oleh karena kutuk, yang disebabkan oleh karena dosa, saudara. Jadi ketika murid-murid lihat orang ini, mereka tanya sama Tuhan, Tuhan, ini orang dalam keadaan seperti itu karena dosa dia kah, salah dia kah, atau salah orang tuanya kah? Tapi yang menarik jawaban Tuhan adalah begini, saudara. Tuhan bilang bukan salah dia,
bukan juga salah orang tuanya, tetapi karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan melalui kehidupannya, saudara. Jadi begini, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan bisa kirimkan masalah. Yang pertama bukan karena karakter kita, karena kita kadang-kadang udah evaluasi, aku karakternya udah berjuang serupa segambar seperti Kristus, tapi kenapa ada masalah? Karena memang bukan karena karakter. Atau mungkin saudara bilang, terus apakah karena aku jauh dari Tuhan? Enggak juga, Pak. Aku hidup dalam Tuhan, aku melekat sama Tuhan, aku senantiasa hidup dalam Tuhan. Artinya bukan karena itu. Karena ada banyak orang di posisi itu, dia suka berpikir dan akhirnya dia tanya sama pendeta, Pak Pendeta, kenapa ya? Aku ikut Tuhan kok ada masalah ya? Aku ikut Tuhan kok makin dekat sama Tuhan kok makin banyak masalah ya? Pernah dengar kalimat itu? Atau pernah ngalamin? Udah ikut Tuhan, dekat sama Tuhan, tapi kok masalah datang malah banyak ya? Saya mau bilang ya, karena salah satunya Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi kesaksian untuk kemuliaan namanya, saudara. Karena saya mau bilang ya, kalau kita hanya ceritakan kesaksian orang lain, itu jauh lebih powerful ketika kita menceritakan kesaksian yang kita alami dengan perjalanan kita hidup sendiri, saudara. Dengan perjalanan hidup kita sendiri, saudara. Ada seorang ibu, saya sangat diberkati oleh kesaksiannya, saudara, di sebuah ibadah kantor yang mengundang saya. Kesaksiannya powerful sekali, saudara. Karena dia ngalamin, dimana dia divonis dokter kanker stadium akhir di sebuah rumah sakit di Malaysia, saudara. Mereka ada satu grup yang sama-sama kanker, itu satu persatu dipanggil Tuhan meninggal, saudara. Sisa mereka berdua, tapi ibu ini dia nggak mau menyerah dengan keadaan. Dia selalu, setiap dalam rasa sakit yang luar biasa, dia selalu menaikkan pujian, dia sembah Tuhan. Akhirnya dia mampu melewati semuanya. Ketika dia terima mujizat kesembuhan, sampai hari ini bertahun-tahun, dia terus bawa kesaksiannya untuk jadi berkat. Dia terus nyanyikan lagu-lagu pujian yang dia ciptakan pada saat kesakitannya itu. Akhirnya ada banyak orang diberkati melalui kesaksiannya. Nama Tuhan dipermuliakan dengan luar biasa. Saya mau bilang, saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka juga ngalamin masalah. Tetapi melalui perjalanan masalah itu mereka lewati, akhirnya kisah hidupnya menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Yusuf, masalah dijual jadi budak, masalah difitnah mau memperkaos Tante Poti. Ya bahasa TikTok ya. Iya kan? Tapi itu Tuhan bawa dia melalui masalah itu untuk sampai di posisi yang tinggi di Mesir, untuk sehingga kehidupannya menginspirasi banyak orang, saudara. 34 tahun gereja ini berdiri. Apakah nggak ada masalah? Oh, masalahnya luar biasa. Dari luar, dari dalam, serangan demi serangan. Tapi Tuhan izinkan masalah-masalah itu untuk menjadi satu kesaksian yang akhirnya menguatkan jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Betul ya? Gembala sidang kita, ketika mereka melayani, apakah nggak ada masalah? Oh, sampai diperhadapkan pada hidup dan mati, mau dilempari batu pada saat pelayanan. Tapi akhirnya semua itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Melalui kesaksian itu nama Tuhan dipermuliakan. Saya diberkati dengan sebuah kisah dari seorang yang sangat terkenal, namanya Steve Harvey, saudara. Dia seorang host terkenal dan salah satu yang termahal di dunia juga, saudara. Namanya, ini Steve Marcel, yang Steve Harvey. Nah, ini dia. Ini Steve Marcel. Pengangkatan sudah terjadi di multimedia, saudara. Nah ini Steve Harvey. Nah, dia pernah ngalamin masa yang sukar, masa yang berat, masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Kemudian di masa sulit itu dia bilang begini, Tuhan,
tolong aku, bawa aku dalam kesuksesan. Nanti kalau aku udah di sana Tuhan, aku akan kasih tahu seluruh dunia bahwa itu karena Engkau. Dan akhirnya apa? Melalui masa sukar yang dia lewati, ketika Tuhan bawa di posisi ini, hidupnya benar-benar dia pakai untuk jadi kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi saya mau bilang, saudara, kalau dalam masalah, udah bersyukurlah. Saya pun ngomong gini bukan berarti nggak ada masalah, ada juga. Bisa datang masalah kapan saja, saudara. Even pendeta kan bisa ada masalah ya. Tapi saya bisa bersuka cita, kenapa? Karena saya tahu Tuhan lagi mau pakai hidup saya melalui masalah itu untuk jadi berkat, jadi kesaksian. Contoh sederhana kemarin, saya pernah cerita itu yang, saya kan orang yang kalau kemana-mana itu kalau jalan-jalan suka bareng keluarga besar gitu, saudara. Saya nggak mau menikmati berkat Tuhan sendirian. Saya mau tuh keluarga saya, orang tua saya bisa bareng-bareng. Tapi kan karena keterbatasan mobil, saudara, nggak bisa rame-rame, apalagi barang banyak. Jadi saya memutuskan untuk akhirnya saya beli Alphard, saudara. Pendeta industri. Ya, ini saya beli Alphard, saudara. Iya, saya beli Alphard. Ini dia. Ini Alphard Korea. Alphard Korea ini, saudara. Ini Alphard Korea. Harganya memang jauh banget dari Alphard yang sebenarnya. Karena belum sanggup beli Alphard yang sesungguhnya. Alphard Jepang belum. Tapi ini Alphard Korea. Harganya jauh lebih murah daripada Alphard Jepang. Kalau harga Alphard sekarang dijual, beli Alphard Korea dapat 17. Ya. Ini di bawah cepek banyak yang jual, saudara. Tapi ya, walaupun ini Alphard Korea annyeonghaseyo, bukan saya promosi, dalamnya lega banget, saudara. Betul. Jadi saya, keluarga, istri, anak-anak, orang tua, handai tolan, kerabat bisa masuk ke dalamnya, saudara. Iya. Barang-barang juga bisa masuk, stroller, car seat, bantal, mesin cuci, kulkas, masuk, saudara. Iya, saking luasnya, masalah jemaat juga bisa masuk ke dalamnya, saudara. Ya kan, pendeta juga handle masalah jemaat, itu masuk ke dalam. Jadi udah harganya murah, luas lagi, saudara. Saya senang banget akhirnya. Puji Tuhan, udah cek, inspektor cek, semua aman. Alphard Korea, haleluya. Akhirnya saya bilang, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana? Cari yang jauh dikit. Kemana? Bandung. Iya, Bandung kan lumayan jauh ya. Akhirnya kita ke Bandung. Dari Tangerang jalan aman, lewat dalam kota aman, Bekasi aman, lewat Tambun aman, saudara. Iya. Sampai kilometer 81 dia overheat, saudara. Tiba-tiba, saudara, itu asap ngebul. Saya dalam hati, oh Tuhan, apakah aku ada di surga? Asap. Oh Tuhan. Oh itu wahnya berhenti, saudara. Kilometer 81 buka, asap semua, saudara. Panasnya bukan main, saudara, muncrat sana sini. Aduh Tuhan Yesus. Akhirnya saya tunggu, tenangin dulu. Saya bilang tenang ya. Diam, tenanglah. Sambil tunggu dingin, udah. Akhirnya satu keluarga di mobil, saudara, rame-rame, panas-panasan, tapi nggak apa-apa. Akhirnya tunggu sebentar, dia dingin, tutup lagi jalan. Baru jalan 1 kilo, panas lagi, asap lagi, saudara. Waduh, mana Grand Max lewat lagi, ngomong. Saya bilang, Alphard Korea, masa kalah sama Grand Max? Tapi ya udahlah, sampah. Akhirnya panas lagi, 1 kilometer berhenti lagi. Jalan lagi 1 kilometer, panas lagi, berhenti lagi. Itu sampai berapa kali, saudara. Tapi puji Tuhan sampai di Bandung juga, saudara. Dengan di towing. Ini cerita sedih loh, kenapa saudara ketawa? Iya, seumur-umur itu pertama kali saya naik towing, saudara. Di towing itu saya pertama kali nyetir sambil tutup mata. Towing. Oh Tuhan, sampai di Bandung, saudara, langsung dibawa ke bengkel.
Akhirnya berhenti di bengkel, udah diperiksa. Dan puji Tuhan saya punya waktu libur, ada 2 hari saat itu saudara. Dan 2 hari kami sekeluarga liburan di bengkel saudara. 2 hari saya liatin mamang-mamangnya. Dia lihat saya lihat dia. Kita lihat-lihatan. Dilan? Enggak. Aduh, memang sesi anak muda paling kacau guys. Ya 2 hari, akhirnya ya udahlah, ala kadarnya kita pulang. Karena itu saudara, karena malam-malam jadi bisa pulang, meluncur aja kan dari Bandung meluncur, udah malam, nggak pakai AC saudara, jadi buka jendela, biar nggak panas mesinnya, iya akan meluncur, waduh itu sampai Jakarta, satu keluarga, kena angin cimbeleit saudara. Aduh, ya. Akhirnya tim saya bawa ke bengkel. Dia bawa ke bengkel saudara. Akhirnya singkat cerita saudara, dia cek. Dia bilang, Kak, ya kenapa? Turun mesin Kak, darah Yesus turun mesin. Saya mau bilang saudara, turun mesin mobil Korea. Itu memang pas lihat. Saya tanya berapa? Ini Kak. Ginsana ya. Oh, araso. Nih. Bikin sesak napas. Jujur ya, saya sampai kaget. Nominalnya puluhan juta, saudara. Dalam hati saya, Tuhan, cobaan apa yang kau izinkan terjadi padaku? Iya, saya sampai Tuhan. Jadi kalau saudara yang pernah ngalamin masa-masa ekonomi, saya juga pas lihat itu, oh Tuhan. Tapi karena pendeta langsung berseru sama Tuhan, Tuhan. Dia. Tapi akhirnya begini saudara. Akhirnya yang saya lihat ketika saya berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan kirimkan berkat sesuai dengan yang saya butuhkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hanya puji Tuhan, akhirnya semuanya terpenuhi, turun mesin semua lancar, keluar bengkel, saya langsung nikmati bareng keluarga. Besoknya mau pelayanan. Pelayanan pas saat itu, pelayanan SCBD kan, itu lewat ganjil genap. Jadi mobil yang satu itu, yang biasa saya pakai untuk pelayanan kan ganjil. Jadi saya pakai mobil yang itu Alphard Korea tadi, untuk pelayanan genap. Tim saya keluarin, dia jemput saya, dia datang, dia keluarin. Tiba-tiba dia WS saya, Kak, kok nggak bisa digas lagi ya? Hah? Saya cobain, iya nggak bisa. Akhirnya udah dia bawa ke bengkel lagi, saudara. Dia bilang lagi, Kak rusak, apa? Mesin aman kan? Aman Kak, udah turun mesin. Terus apa lagi? Turun transmisi. Itu mahal juga saudara mesin. Tuhan, pergumulan lagi Tuhan, dalam nama Yesus. Oh haleluya, praise the Lord. Baru turun mesin, turun transmisi. Tuhan tolong. Tapi ketika saya berdoa lagi, Tuhan kirimkan lagi berkat sesuai yang saya butuhkan lagi saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan mobil itu sampai hari masih di bengkel saudara. Ya. Karena berkatnya udah ada. Onderdilnya ente ayak saudara. Saya sampai oh liar. Kumaha iya arasoh. Tapi saya coba evaluasi ya. Tuhan sampai batu-batu ketawanya. Tapi saya coba evaluasi ya. Tuhan izinkan masalah itu supaya saya bisa melihat bahwa ketika saya berdoa Tuhan dengar loh saudara. Ketika kita berdoa Tuhan dengar. Dan ketika kita memohon Tuhan gak pernah tinggal diam saudara. Jadi saya mau bilang saudara, akhirnya melalui masalah itu jadi sebuah kesaksian saya bisa bagikan sepanjang perjalanan pelayanan saya sepanjang hari ini. Banyak orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Jadi saya nggak tahu apa yang sementara Tuhan izinkan datang dalam hidupmu. Tapi saya mau bilang saudara, di balik masalah ini Tuhan mau pakai hidupmu untuk membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di balik masalah ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu. Katakan memuliakan, memuliakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan bisa izinkan masalah datang dalam kehidupan kita, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Melalui masalah Tuhan mau membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Karena pribadi yang kuat, karakter yang kuat akan membuat kita mampu memikul berkat yang besar yang sudah Tuhan sediakan. Yang kedua, Tuhan izinkan masalah untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena dalam Tuhan ada ketenangan, damai serta sukacita, perlindungan yang sempurna. Dan yang ketiga, melalui masalah Tuhan mau pakai hidup kita, kesaksian kita, untuk membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, pakailah aku Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi kerajaan sorga. Ku mau sepertimu disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati
mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kau telah tebus, Yesus. Kau telah tebus hidupku dengan salibmu, Yesus. Berikan segala hormat dan kemuliaan. Sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup kami. Dan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari Bapak dan jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita boleh sambut dan darah Tuhan Yesus Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, lebih sungguh lagi. Tubuhmu Yesus Tuhan. menyembuhkanmu. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, Lebih sungguh lagi. Tubuhmu Yesus Tuhan. menyembuhkanmu. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Puji nama Tuhan saudara, selamat malam, selamat hari Minggu, shalom saudara. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia 79 tahun. Kita bersyukur kita ada di bangsa Indonesia, bangsa yang telah dimerdekakan. Dan kita bersyukur juga saudara, kabar baiknya hari ini saudara pun telah dimerdekakan. Karena kasih dan anugerah Tuhan melalui pengorbanan tubuh dan darah Tuhan, saudara telah hidup dalam kemerdekaan, katakan amin. Namun sesungguhnya apa arti dari kemerdekaan? Apakah arti dari kemerdekaan adalah saudara boleh hidup sebebas-bebasnya, hidup sesuka-sukanya? Kita akan merenungkan firman Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan malam hari ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Firman Tuhan mengajar bahwa setiap kita telah diselamatkan melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara yang seharusnya hidup dalam belenggu dosa, kita dimerdekakan oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Namun hari ini bukan panggilan untuk hidup suka-sukanya. Makanya Alkitab mencatat, saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahasa asli yang digunakan pada kata takut yaitu adalah phobos. Artinya rasa hormat, respect. Gentar menggunakan bahasa asli pada ayat ini artinya tromos.
Artinya adalah memenuhi panggilan Tuhan. Hari ini kita telah hidup dalam kemerdekaan karena Tuhan telah mati di atas kayu salib bagi kita. Kita bukan lagi dikejar-kejar sama rasa takut akan dosa, namun Tuhan mau saudara hidup dengan rasa hormat sama Tuhan. Artinya apa? Saudara jaga kekudusan, jaga kesucian hidup saudara. Bahkan Tuhan juga bilang dengan takut dan gentar memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Hari-hari ini Gembala Sidang selalu sampaikan bertobatlah setiap hari. Minum perjamuan kudus, terima perjamuan kudus untuk saudara mengingat karya dan kasih Tuhan hari-hari ini. Bahkan Alkitab mencatat di Matius 24, Lukas 17 bahwa digambarkan ada seorang, dua orang di ladang, yang satu bisa terangkat, yang satu bisa tertinggal. Bahkan di Lukas 17 bilang saat dua orang di satu tempat tidur, gambaran keluarga, gambaran suami istri. Yang satu bisa diangkat, yang satu bisa tertinggal. Artinya saudara telah diselamatkan hari ini. Namun bagian dan tanggung jawab kita jaga hidup kita hari ini. Kita bersyukur kita merayakan ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia 34 tahun. Sejak awal gereja ini berdiri, visi dan misi tetap sama. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah mempersiapkan jemaat yang kudus. Hari ini kita telah diampuni, kita telah dikasihi, kita telah diberikan, dilimpahkan anugerah. Namun hari ini persiapkan diri saudara, jaga pikiran saudara, jaga perkataan saudara, jaga perbuatan saudara. Yang kedua menjadi misionaris. Apa itu misionaris? Misionaris adalah seseorang yang mengemban tugas untuk mencapai sebuah tujuan, misi, punya misi. Hari ini saudara yang telah diselamatkan, keselamatan saudara yang saudara terima jangan berhenti di saudara. Keselamatan yang saudara terima hari ini, anugerah yang Tuhan beri buat saudara bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Pergi dan layanilah Tuhan, pergi dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Hari-hari ini kita terima perjamuan kudus, namun hidup kita jangan jadi batu sandungan saudara. Saat kita terima perjamuan kudus selalu saya sampaikan, semakin hari seharusnya hidup kita semakin hari serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita dipanggil punya misi yang sama. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para pemimpin pujian, bukan hanya para pelayan Tuhan yang punya misi untuk memuliakan nama Tuhan. Namun saudara dan saya punya panggilan misi yang sama. Yang ketiga, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Artinya saudara jangan lagi hidup memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Fokus kita harus ada di sana saudara. Sesuai dengan iman Gembala Sidang, iman mendiang Gembala Sidang kita selalu bilang kita bukan hanya terima perjamuan kudus berkerumun di tempat ini, namun kita punya iman, kita percaya suatu hari nanti kita kelak akan berkumpul dalam kerajaan surga. Hari ini mari kita kembali mengingat visi dan misi panggilan Tuhan melalui Gereja Tiberias. Mari jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan, mari layani Tuhan sebagai misionarisnya Tuhan, dan siap ke sorga. Jangan lagi hidup untuk dunia ini, namun hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin saudara? Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Bapa kami yang setia, penolong kami dalam kesesakan. Kami bersyukur atas cinta, kasih, rahmat dan anugerah-Mu selalu baru bagi setiap kami. Kami telah menyembah, kami telah memuji. Tiba pada saat hari kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami punya iman yang sakit. Kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima kelegaan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara kita angkat roti yang dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, jantungku sempurna sehat, aku tolak demam berdarah. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus, saudara. Kembali dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak dusta, tidak nipu, agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan di dalam kebenaran, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami, aku tolak fitnah atas keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, masa depan mereka indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes. Aku doa, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku doa, aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit penyakit Anda. Mari dengan iman, Tuhan ada di dalam saudara. Mari minta sama Tuhan, mari berdoa iman yang luar biasa. Karena Tuhan saudara luar biasa. Malam hari ini minta sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan yang sama yang telah mati buat saudara, Tuhan yang sama mengadakan mujizat buat saudara hari ini. Mari miliki iman, berdoa sama Tuhan. Kembali bersama-sama dengan iman. Yang keempat, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang kawan-awan bersama dengan keluarga, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel di roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya aku jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus
kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saudara, mohon maaf sebelumnya. Nanti saya minyak urapan saudara sambil jalan saudara ya. Nanti ada dibantu sama pendeta Semi dan pendeta Yoris untuk dibantu doakan. Karena nanti saya jam 11 ada flight menuju Papua malam hari ini. Mohon doanya saudara. Mohon maaf sekali lagi, saya nggak bisa berdoa satu-satu seperti biasa. Tapi nanti ada tim doa dari pendeta Semi dan juga pendeta Yoris untuk bantu. Nanti saya sambil jalan kasih bagi minyak saudara ya. Mohon pengertiannya, mohon doakan juga perjalanan menuju Papua berjalan dengan lancar saudara. Kita berdoa bagi minyak urapan saudara ya. Saudara yang bawa minyak urapan, kalau boleh angkat minyak urapan tinggi-tinggi. Kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan sakit, mengusir setan dan roh-roh jahat. Minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan menjadi kami lebih dari teman sekutu kami. Kami doa setiap botol, setiap tetes dari minyak urapan ini mengandung janji Allah. Artinya, janji pada yang sakit disembuhkan. Janji pada pintu rumah, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Kami percaya kami memiliki kuasa yang sama dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh umatmu. Berkati Yunita, berkati Ibu Mili, diberkati Bapak Fritz, Bapak Alexander, dalam kasih berkat perlindungan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap yang telah menulis lembar pokok doa ini Tuhan. Mereka menulis setiap kata, setiap tulisan yang mereka tulis, karena mereka memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Hamba berdoa, mereka yang berdoa untuk minta sakitnya disembuhkan, Tuhan beri mujizat malam hari ini. Mereka yang doa minta kelegaan, Tuhan beri penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka yang doa minta pekerjaan, mereka punya pekerjaan yang dari Tuhan. Mereka yang doa minta keturunan ilahi, kami berdoa di tahun ini ada mujizat. Kami berdoa suami istri akan memiliki keturunan. Kami berdoa mereka yang berdoa bagi pasangan hidup akan bertemu dengan pasangan hidup yang dari Tuhan, dengan cara dan waktunya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir tersambung secara live streaming. Kami berdoa setiap tantangan, pergumulan, bahkan kesesakan kami, yakinkan dalam hati kami, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Hamba berdoa menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pasangan suami istri saling jaga, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Berdoa bagi para anak-anak muda diberkati, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang hormat sama Tuhan, bahkan mengasihi orang tua mereka, dengar-dengaran sama orang tua mereka. Anak-anak kecil yang hadir juga diberkati, mereka tidak sakit, mereka tidak dimasuk rumah sakit, mereka tumbuh kembangnya sempurna, menjadi anak yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, diberkati Tuhan. Berkati seluruh yang telah melayani, koordinator tempat ini Bapak David Terharja bersama dengan istri dan anak-anak, diberkati Tuhan. Berkati seluruh pengerja dewasa, pasangan suami istri, pengerja muda, bahkan guru-guru sekolah minggu, tim event, tim operator, bahkan juga tim multimedia, bahkan juga tim keamanan, tim kebersihan yang telah menjaga kebersihan area ruangan ibadah, diberkati Tuhan. Tiberias Choir, diberkati Tuhan. Bahkan Born Again Worship diberkati, pendeta Semi diberkati Tuhan, pendeta Yoris diberkati, bersama dengan seluruh rekan-rekan dalam berkat kasih pelindungan Tuhan. Kami berdoa upah kami sama di mata Tuhan. Menyerahkan gereja kami yang terkasih, Gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur buat 34 tahun Tuhan menyertai gereja kami. Kami berdoa agar melalui pelayanan Gereja Tiberias kami mempertobatkan banyak orang. Kami berdoa Tuhan terus berkenan kepada gereja kami, agar kami berdoa dalam akhir zaman ini kami mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Kami berdoa kami banyak melihat kesaksian mujizat yang indah, bahkan bukan hanya kami lihat, namun kami kecap, kami rasakan, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, penuh dengan wibawa, penuh dengan otoritas dari kerajaan surga, memimpin setiap kami. Bukan hanya berkumpul dalam ruangan ibadah, namun suatu hari kelak kami berkumpul pesta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan pemimpin gereja Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji bersama keluarga diberkati, Born Again Youth Ministry diberkati, Tiberias Choir diberkati, Beloved Kids diberkati Tuhan. Menyerahkan sepanjang minggu depan kami aman dalam berkat kasih pelindungan Tuhan. Damai sejahtera kami nggak dicuri, bahkan kami mendengar banyak kabar baik, kabar sukacita. Berkati perjalanan hamba bersama dengan rekan-rekan menuju Papua malam hari ini, tolak celaka, tolak mara bahaya, membawa kabar baik, sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk terima berkat dari kerajaan surga. Mari arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga, yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Gereja Tiberias.